Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan pendidikan sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Insya Allah tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang paradigma pembelajaran SKI di MI atau paradigma pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hakikat sejarah dan bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran di MI, maka di pertemuan kali ini kita membahas tentang paradigma. Paradigma itu bisa dikatakan sudut pandang atau cara kita memandang sesuatu. Nah, seperti apa pembelajaran SKI di MI, sudut pandangnya, kemudian paradigmanya seperti apa? Insya Allah itu yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Baik, yang pertama yang perlu kita bahas adalah tantangan apa saja yang ada di hadapan kita atau di hadapan generasi anak-anak di bawah kita. Ya tentu maksudnya kalau kita sebagai guru, tantangan apa yang dihadapi oleh kita sebagai guru juga oleh anak-anak didik kita di Madrasah Ibtidaiyah, sehingga mereka mampu untuk menyongsong tantangan itu dan menjawab tantangan itu. Nah, seperti kita sudah sering dengar bahwa kita ada di era 4.0 atau era big data, era teknologi, di mana pada era ini semua gaya kehidupan, kemudian semua aspek kehidupan itu sudah berubah dari zaman sebelumnya atau dari zaman bisa katakanlah zaman milenial. Jadi sekarang sudah bukan lagi di era itu, era di mana segala sesuatu itu dilakukan secara sama, seragam, kemudian barang-barang dan lain-lain, atau gimana ya. Ya sudah berbeda lah. Sekarang kan kita sudah ada di era 4.0 atau di era society revolusi industri 4.0. Ya sebagaimana kalau di era sebelumnya itu masih di tahap automatisasi, komputerisasi dan semua serba elektronik, maka di masa ini sudah lebih maju lagi. Jadi kita sudah tidak lagi di masa komputerisasi, bukan, tetapi kita sudah di era big data, bahwa segala sesuatu yang ingin kita cari ini sudah tersedia. Jadi bahkan mungkin kalau salah satu tantangannya untuk dunia pendidikan, kalau dulu sumber belajar itu adalah guru atau buku, maka di masa pembelajaran era 4.0 ini, maka sumber belajar itu begitu melimpah sebab sudah cyber physical system, jadi sudah sistem cyber, sudah Internet of Things, segala sesuatu sudah ada di internet dan segala sesuatu sudah terkoneksi, sudah ternetwork gitu ya, sudah terjaringan yang saling terkait. Nah, itu kan kita sedang di masa ini. Bahkan dengan era ini banyak pekerjaan yang sudah bisa dikatakan terlindas, sudah bisa dikatakan hilang di era ini. Ya kalau di era sebelumnya pekerjaan manusia diganti oleh mesin, nah sekarang sudah bukan lagi itu. Jadi selain masalah itu sudah ada gitu ya, sekarang segala sesuatu informasi pekerjaan atau apapun sudah bisa dilakukan dengan bukan hanya tanpa manusia, bukan hanya dengan mesin, bahkan lebih banyak lagi, lebih luas lagi cakupannya, yang sudah digantikan oleh sesuatu yang sifatnya dulu tidak ada, ya seperti internet dan lain-lain. Maka di sini kita harus menyiapkan murid-murid kita untuk siap menghadapi era itu, bahkan mungkin era yang mungkin di masa datang akan lebih canggih lagi.
Nah, itulah tantangan yang dihadapi oleh generasi Anda, generasi murid-murid Anda, bahwa kita sedang ada di era revolusi industri 4.0. Maka seperti pekerjaan misalnya, sekarang kita sudah di era tidak lagi fisik tapi sudah cyber, sudah bisa dilakukan dari jarak jauh, sudah bisa dilakukan secara remote dan tidak bertemu muka. Tapi eh, sudah bukan lagi kita menghasilkan produk dalam bentuk fisik, tapi produk-produk dalam bentuk digital dan hal-hal yang eh, abstrak, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Maka era ini adalah era yang penuh tantangan, khususnya untuk dunia pendidikan dan terlebih khususnya untuk pendidikan agama. Jadi bagaimana mengajarkan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam di era seperti ini? Maka dibutuhkan pribadi-pribadi yang canggih, pribadi-pribadi yang mampu menjawab tantangan seperti ini. Sebab tentu SKI ini kan termasuk di mata pelajaran PAI, di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Maka tentu tantangan untuk agama ini, khususnya pendidikan agama ini, menjadi tantangan yang cukup cukup bukan berat mungkin ya menantang begitu, menantang. Nah, bagaimana kita menghadapi era seperti ini? Maka skill, keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan di era ini adalah kemampuan untuk mampu menjawab semua masalah itu, kemampuan untuk mampu cepat tanggap, cepat beradaptasi. Ya, oleh para ahli dirumuskan ada 10 keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi era ini. Yang pertama misalnya keterampilan kompleks problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Sebab ya di masa ini semua masalah kompleks, dalam arti satu hal terkait dengan hal yang lain. Jadi tidak berdiri sendiri karena sudah sangat kompleks. Ya seperti bukan hanya satuan-satuan, bukan hanya sesuatu yang sendiri, karena sudah sangat kompleks, terikat dan network sangat terjaring. Maka memecahkan satu masalah pun tentu harus mampu memecahkan masalah yang kompleks ini. Jadi kemampuan berpikirnya pun harus kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan ini yang kedua. Jadi kalau tadi kompleks problem solving, pemecahan masalah yang kompleks, maka keterampilan yang kedua yang dibutuhkan adalah critical thinking. Jadi karena era big data, semua data sudah tersedia, sudah bisa diserap, sudah bisa dibaca kapanpun, dimanapun, maka kita perlu untuk berpikir kritis, jangan sampai kita salah memilih data gitu. Jadi apa yang seharusnya diambil tidak diambil, sedangkan yang sampah kita ambil. Nah, itu critical thinking. Nah, kan sekarang lagi musim misalnya hoax dan lain-lain. Intinya apa yang disediakan oleh big data, apa yang disediakan oleh internet itu tidak seluruhnya benar, tidak seluruhnya sesuai dengan apa yang benar. Maka di sini perlu berpikir kritis, perlu disiapkan kepada anak-anak di MI itu adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi generasi yang akan datang membutuhkan keterampilan untuk berpikir kritis. Nah, kalau dikaitkan dengan SKI misalnya, kan banyak tuh kisah-kisah misalnya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah tentang para sahabat, kisah-kisah tentang teladan-teladan terdahulu. Maka penting untuk berpikir kritis, benar tidak ini sesuai atau sahih tidak beritanya, misalnya itu dilihat dari satu sisi itu saja. Era big data ini memberikan tantangan kepada kita untuk berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang dibutuhkan adalah creativity atau kreativitas. Nah, ini kan karena di era ini yang paling beda, yang paling kreatif itu yang paling
dibutuhkan itu yang paling berguna. Kalau sama, ya sama dengan yang lain, tidak ada bedanya, tidak ada unggulnya, tidak ada spesialnya, maka bisa dipastikan akan tergusur oleh oleh orang lain. Bisa dikatakan ya tidak, ya akan menjadi pengekor saja begitu, akan kalau dalam teknologi akan menjadi pengikut saja, tidak ada di arus utama, tidak ada di ya tidak punya pembeda itu. Jadi dibutuhkan kreativitas, orang-orang yang kreatif. Kemudian yang keempat, keterampilan yang dibutuhkan adalah people management, kemampuan untuk mengelola, memanage orang, bukan lagi memanage barang, tapi kemampuan untuk memanage orang. Kemudian yang kelima, keterampilan yang dibutuhkan adalah coordinating with others. Jadi mampu berkoordinasi dengan orang lain. Jadi kemampuan berkolaborasi. Kemudian yang keenam adalah emotional intelligence, kecerdasan emosi. Karena di masa seperti ini ya tentu bukan IQ sebetulnya, karena tadi juga disebutkan kemampuan untuk berorganisasi, kemampuan memanage orang, ini kan lebih besar yang berperan adalah kecerdasan emosi, bukan kecerdasan kognitif. Kemudian yang ketujuh, decision making, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang kedelapan, keterampilan yang dibutuhkan adalah service orientation, orientasi untuk melayani, bukan orientasi untuk dilayani atau menjadi bos dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan adalah keterampilan negosiasi, dan keterampilan yang ke-10 adalah cognitive flexibility, jadi fleksibilitas kognitif. Nah, ke-10 keterampilan itu bisa lebih disederhanakan menjadi 4 sebetulnya. Yang pertama adalah penguasaan teknologi informasi, critical thinking tadi termasuk di sana. Jadi kita harus menyiapkan orang-orang yang menguasai teknologi informasi dan bukan hanya bisa tapi juga kritis gitu. Bisanya itu menggunakan dengan tepat, bukan sekadar bisa. Kemudian yang kedua, penguasaan kepemimpinan dan social skill, jadi keterampilan sosial dan keterampilan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, disederhanakan menjadi kemampuan untuk learning skill, kemampuan untuk terus belajar berkolaborasi dengan orang lain. Dan yang keempat, penguasaan kemampuan komunikasi melalui banyak channel. Nah, ini keterampilan-keterampilan inilah yang dibutuhkan oleh generasi yang akan datang, salah satunya oleh generasi murid-murid kita. Maka pembelajaran SKI diharapkan bisa memenuhi itu. Nah, walaupun tentu selain tujuan-tujuan yang sifatnya pragmatis atau mengikuti perkembangan zaman, tentu ada sawabit, tentu ada hal-hal yang tetap yang harus ada dalam pembelajaran SKI ini. Nah, intinya karena kan tadi itu lebih ke skill ya, lebih ke kemampuan, maka kemampuan ini sebetulnya pengembangan dari satu aspek yang sangat penting, yaitu karakter. Nah, karakter inilah sebetulnya inti dari pendidikan sejak zaman dulu, sejak zaman kuno, zaman Nabi Adam bisa dikatakan sampai nanti hari kiamat. Sebetulnya kan inti dari pendidikan adalah pembinaan karakter, pembinaan akhlak, pembinaan moral. Nah, SKI diharapkan bisa memenuhi tugas utamanya sebagai pembentuk karakter, pembentuk moral melalui teladan-teladan yang disampaikan dalam sejarah, tapi di sisi lain juga harus memenuhi skill-skill yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi intinya pembelajaran atau paradigma pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini harus mampu membentuk karakter manusia yang baik sesuai diinginkan oleh agama kita, agama Islam, tapi juga harus mampu memenuhi tantangan zaman, membina karakter-karakter orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tadi. Nah, sebetulnya skill-skill tadi kan sudah ke aspek karakter, bukan skill dalam arti hanya kemampuan-kemampuan
yang sifatnya melakukan sesuatu. Misalnya tadi kemampuan bersosialisasi. Nah, ini kan lebih kepada kecerdasan sosial, dan kecerdasan sosial itu ya terkait dengan karakter yang baik juga. Misalnya tadi critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Nah, ini kan karakter juga sebetulnya, bukan bukan keterampilan yang sifatnya keterampilan yang bisa dilihat oleh tangan, bukan gitu. Keterampilan tangan, keterampilan melakukan sesuatu, keterampilan mengelola sesuatu, bukan, tapi kan ini lebih ke karakter kritis gitu. Kemudian people management, kemampuan untuk memanage orang, ini kan juga terkait dengan karakter sosial, bagaimana orang bisa berinteraksi, bagaimana orang bisa berhubungan dengan orang lain, dan dan hubungannya tetap baik begitu. Nah, artinya sebetulnya kalau boleh saya simpulkan, apa yang harus disiapkan untuk untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, intinya ada di karakter, dan karakter inilah sebetulnya modal yang sangat besar yang sudah diberikan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tepatnya lagi, kalau kita atau Anda nanti mengkaji kurikulum SKI di Madrasah Ibtidaiyah, itu muatan kurikulumnya atau konten kurikulumnya masih terkait dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di tingkat MI itu masih tentang sejarah Rasulullah, dan tidak ada sosok, tidak ada model, tidak ada contoh terbaik terkait dengan karakter kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebetulnya paradigma pembelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah ini lebih diarahkan kepada bagaimana santri atau siswa itu diarahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter kuat, berkarakter baik, berkarakter kritis, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Critical thinking, berpikir kritis, bagaimana Rasulullah dahulu sebelum diutus jadi nabi, beliau sudah sangat kritis terhadap perilaku sosial masyarakat Arab saat itu, yang bisa dikatakan jahiliyah, peminum khamar, kemudian bentuk-bentuk kejahiliahan yang sangat banyak. Beliau dengan kekritisan beliau, maka beliau mengambil sikap untuk misalnya bertahanus atau menyendiri di gua, kemudian merenung, membaca situasi, dan akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil sikap seperti ini. Beliau tidak banyak bercampur gaul dalam hal-hal yang negatif, tapi di sisi lain beliau juga tidak terlepas dari masyarakat. Beliau disebut Al-Amin sejak sebelum diutus jadi Rasulullah, jadi Nabi, beliau sudah disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Jadi saat itu apabila ada keperluan orang Arab, misalnya menitipkan dagangan, menitipkan gembalaan, apapun itu selalu prioritas pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling bisa dipercaya. Artinya beliau punya pribadi yang supel juga, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Jadi contoh karakter terbaik ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah signifikansi, disinilah pentingnya pembelajaran SKI di MI adalah untuk penanaman karakter. Jadi kalau disederhanakan pertanyaannya yang tadi, apa sih paradigma pembelajaran SKI di MI? Maka jawabannya adalah paradigma, cara pandang, dan cara bersikap kita dalam mengajarkan SKI ini adalah untuk mengajarkan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siswa-siswi kita di Madrasah Ibtidaiyah.
Nah, itu sebetulnya singkatnya atau sederhananya pembelajaran SKI di MI ini diarahkan untuk membentuk karakter siswa sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam dan sesuai juga dengan tantangan zaman. Yang mana Islam menghendaki kita semua adalah menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengajarkan SKI itu adalah mengajarkan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tumbuh di dalam diri mereka keinginan untuk menjadi pribadi seperti Rasulullah yang berkarakter. Kemudian juga untuk menjawab tantangan zaman. Nah, bagaimana membentuk karakter ini? Maka membentuk karakter ini sebetulnya sama dengan membentuk paradigma berpikir. Nah, jadi membentuk paradigma berpikir. Jadi ada dua sisi paradigma di sini. Yang pertama paradigma pengajaran SKI-nya, kemudian bagaimana membentuk karakter itu ya sebetulnya aspek utamanya adalah bagaimana membentuk paradigma berpikir siswa-siswi kita. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir, nilai-nilai atau cara memecahkan suatu masalah. Jadi paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, kerangka berpikir. Nah, cara pandang, cara berpikir, kerangka berpikir ini harus diarahkan kepada bagaimana siswa-siswi kita itu memandang pelajaran SKI atau memandang mata pelajaran ini sebagai sesuatu yang penting sehingga mereka menghayati pembelajaran mata pelajaran SKI ini dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya dulu paradigma pembelajaran SKI dahulu itu dianggap bahwa sejarah kebudayaan Islam ini ya tentang masa lalu. Jadi tentang sesuatu yang sudah lewat dan tidak penting. Kemudian juga dalam prakteknya ya SKI ini mata pelajaran yang isinya hafalan nama tokoh, tanggal, penemuan-penemuan, atau ya prestasi-prestasi yang diraih oleh umat terdahulu, sehingga ya tidak ada implikasinya untuk masa depan. Jadi ya dianggap dongeng-dongeng masa lalu lah begitu. Apalagi yang dikisahkan kan orang-orang Arab lah gitu. Nah, ini kan paradigma masa lalu seperti itu, sehingga dianggap SKI ini adalah mata pelajaran yang membosankan karena terkait dengan sejarah. Nah, paradigma ini tentu harus berubah. Maka kita harus mengarahkan kepada siswa-siswi kita memotivasi mereka mengubah paradigma ini menjadi, karena tadi kan tantangannya seperti tadi. Nah, menjadi bahwa SKI ini harus memiliki paradigma baru, yaitu SKI adalah mata pelajaran yang menentukan masa depan. Sebab yang dibutuhkan masa depan adalah karakter. Salah satu pembelajaran karakter yang utama ada di SKI. Maka diharapkan siswa, terutama di siswa MI, ini memiliki paradigma baru ini bahwa SKI adalah mata pelajaran yang menentukan masa depan. Sebab masa depan hanya bisa dijawab dengan karakter yang kuat. Hanya bisa dijawab oleh pribadi-pribadi yang mempunyai karakter yang kuat. Dan karakter yang kuat ini diajarkan melalui SKI. Bagaimana dikenalkan kepada sosok pribadi Rasulullah yang mampu menjawab tantangan zaman di saat itu, bahkan beyond time, mampu menjawab ya lebih dari yang dibutuhkan oleh tantangan saat itu. Bahkan ya Rasulullah kan uswah hasanah, teladan terbaik, bukan hanya menjawab tantangan di masa itu, bahkan sampai hari kiamat tantangan apapun itu sudah ada jawabannya di pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bukan dalam bentuk benda-benda atau tantangan yang sifatnya terbatas waktu, bukan, tapi kita ketahui bahwa Rasulullah adalah sosok yang teladan sampai akhir zaman. Artinya semua tantangan di setiap zaman itu bisa dijawab dengan pribadi karakter yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu ditanamkan kepada diri kita paradigma baru pembelajaran SKI adalah mata pelajaran yang menentukan
masa depan. Sebab masa depan hanya bisa dijawab dengan karakter yang hebat, orang-orang dengan karakter yang hebat. Dan ini diajarkan melalui pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, terutama kalau di MI terkait dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menentukan masa depan atau masa depan ini sebetulnya ada dua. Yang dimaksud masa depan di sini kan ya masa depan jangka pendek lah begitu, seperti yang tadi misalnya kehidupan dunia lah, anggap masa depan tantangan 4.0 atau masa-masa sesudahnya. Ini saya anggap sebagai masa depan tapi jangka pendek ya, sebab ya seperti tadi, inti dari semua tantangan di setiap zaman adalah tantangan terhadap karakter. Teknologi iya, tapi teknologi tidak akan ada apa-apanya, bahkan bisa jadi bencana kalau tidak dipegang oleh orang-orang dengan karakter yang hebat, oleh orang-orang dengan karakter yang baik. Maka tantangan-tantangan zaman ini ya bisa dianggap sebagai masa depan jangka pendek saja sebetulnya. Sebab tidak ada orang yang bisa memiliki usia lebih dari 100 tahun lah. Itu sangat jarang sekali. Jadi setiap kita itu, tentu apabila kita menghayati kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan bisa menjawab setiap tantangan di setiap zaman. Sebab pribadi Rasulullah pribadi paling hebat. Kemudian yang kedua, masa depan yang dimaksud tadi adalah masa depan jangka panjang, yaitu ya kehidupan sesudah hidup, kehidupan sesudah mati, kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Jadi masa depan jangka panjang ini maksudnya akhirat. Maksud saya ini kembali ke tujuan awal agama tadi, pendidikan agama tadi, bahwa salah satu yang akan menjadi penentu keselamatan manusia di akhirat tidak lain adalah kemampuan kita mengenali dan mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim misalnya, setiap manusia yang mati itu akan ditanya di alam kubur. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan, yang ditanyakan oleh malaikat di alam kubur itu adalah ma ilmuka bihadzal rajul. Kamu kenal gak dengan orang ini? Sambil ditunjukkan pribadi atau sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu dijawab orang-orang yang beriman, maka mereka akan menjawab huwa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Orang itu adalah Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda, yang datang membawa penjelasan, membawa petunjuk, fattaba'na, lalu kami mengikutinya. Nah, jadi orang yang beriman ketika di alam kubur ditanya, tahu nggak, kenal nggak dengan Rasulullah, maka mereka menjawab kenal, bahkan kami mengikuti, meyakini apa yang beliau bawa, dan kami mengikutinya dan kami meneladaninya. Nah, tentu yang dimaksud meneladani ini bukan hanya pada sisi ibadah, tapi juga mencakup keseluruhan akidah, ibadah, dan akhlaknya, karakternya. Nah, sedangkan orang-orang yang munafik awil murtab, begitu dijelaskan dalam hadisnya, sedangkan orang-orang yang munafik dan orang yang ragu-ragu, mereka menjawab, la adri, kami tidak tahu, kami hanya mendengar, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, kami hanya mendengar orang-orang mengatakan begini begitu tentang Rasulullah, maka kami mengikutinya. Nah, jadi tidak menghayati, hanya tahu saja, itu pun tahunya dari orang, dari orang tanpa kejelasan. Nah, di sini kan yang dilatih adalah critical thinking itu. Nah, jadi orang yang beriman adalah orang yang kenal dengan Rasulullah, dan dengan kenal kepada Rasulullah itu mereka selamat di akhirat. Sedangkan orang yang tidak kenal dengan Rasulullah, maka di akhirat mereka tidak akan selamat. Mereka akan mendapat siksa kubur, bahkan bisa jadi nanti siksa neraka juga. Maka disinilah paradigma baru pembelajaran SKI itu adalah, SKI adalah mata pelajaran yang bisa menentukan masa depan, baik masa depan dunia dengan pembentukan karakter yang akan mampu menjawab setiap tantangan zaman, dan yang kedua masa depan di akhirat nanti.
Sebab salah satu yang ditanyakan di alam kubur adalah kenal tidak kita dengan Rasulullah atau tidak. Mampu nggak kita menjadi orang yang mengikuti Rasulullah atau sekedar tahu namanya karena sering mendengar saja. Nah, pembelajaran SKI diharapkan mampu menjawab tantangan itu. Itulah paradigmanya. Kemudian SKI juga mempelajari kisah hidup tokoh. Maka selain berkepribadian Rasulullah, juga mampu menemukan model-model yang cocok untuk saya pribadi, gitu ya. Maksud saya begini, kan ada orang yang manusia itu kan berbeda-beda. Ada orang yang unggul dari aspek harta, unggul dari aspek aspek-aspek yang sangat banyak. Maka teladan Rasulullah itu sebagai teladan utama, tapi model-modelnya bisa kita lihat dan bisa kita ikuti dari model-model para sahabat, para ulama dan tokoh-tokoh yang lainnya yang yang lebih konkret. Misalnya Rasulullah sebagai pedagang, tapi juga kan para sahabat ada yang sebagai pedagang. Rasulullah sebagai ulama. Nah, kita yang sebagai pembelajar bagaimana? Ada tokoh-tokoh model-model para sahabat yang perannya sebagai pembelajar. Rasulullah itu teladan utama, tapi beliau laki-laki. Untuk perempuan siapa modelnya? Maka dalam pembelajaran SKI dikisahkan juga tentang sahabiah, sahabat-sahabat perempuan, istri-istri Rasulullah, dan itu model yang lebih konkret untuk setiap pribadi yang berbeda. Maka mempelajari SKI, paradigma mempelajari SKI adalah meneladani kesuksesan pribadi-pribadi yang sukses dahulu dan menghindari kegagalan mereka. Jadi belajar SKI selain meniru, mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga meneladani kesuksesan orang-orang terdahulu dan yang sifatnya lebih konkret, modelnya lebih terlihat gitu. Dan yang terakhir, paradigma baru pembelajaran SKI ini, jangan sampai SKI ini dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan, tapi harus menjadi mata pelajaran yang memotivasi. Maka oleh karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi guru, pribadi-pribadi Anda ya calon guru yang mampu mengubah paradigma itu. Nah, perubahan paradigma ini biasanya melalui atau ada dua cara, biasanya inside out, dari dalam keluar. Artinya perubahan paradigma ini muncul dari pribadinya sendiri kemudian mengubah keseluruhannya. Nah, artinya yang seperti ini, perubahan paradigma itu dilakukan secara sadar dan sukarela karena timbul dari dalam. Itu inside out. Ada juga perubahan paradigma itu outside in, dari luar ke dalam. Nah, ini sifatnya lebih memaksa, di mana seseorang mengubah atau menggeser paradigmanya agar dapat mewujudkan atau misalnya terhindar dari berbagai bentuk ketidaknormalan, penyimpangan dan lain-lain. Jadi sifatnya outside in, dari luar ke dalam. Nah, jadi mengubah paradigma ini yang paling tepat tentu inside out, dari dalam keluar. Melalui apa? Tentu tidak lain melalui proses pembelajaran, pendidikan, perluasan wawasan, dan ini bisa diraih melalui pendidikan, salah satunya melalui pembelajaran SKI. Dan tentu karena sifatnya dari dalam, maka paradigma ini diubah melalui melalui proses yang namanya pembinaan atau pendidikan yang terkait dengan karakter. Maka dibutuhkan guru-guru yang hebat, guru-guru yang mampu memotivasi, guru-guru yang mampu menyusun perencanaan pembelajaran yang tepat untuk para siswa sesuai dengan perkembangan para siswa pribadinya masing-masing. Nah, tentu bagaimana karakter atau bagaimana kompetensi guru yang hebat ini insya Allah
akan dibahas di bahasan selanjutnya, karena nanti akan ada bahasan tentang tentang ya pribadi guru yang dibutuhkan untuk mengubah paradigma untuk melakukan pembelajaran. Ya setidaknya kita sudah ketahui ada 4 kompetensi guru yang wajib ada pada setiap guru. Yang pertama kompetensi pedagogik, kemampuan untuk mengajar dengan baik. Kemudian kompetensi sosial, kemampuan untuk bersosialisasi baik dengan sesama guru, terutama dengan murid gitu. Kemudian ada juga kompetensi spiritual, bagaimana guru ini spiritualitasnya baik, hubungan dengan Allahnya, hablum minallahnya juga baik. Sebab Allah lah sebetulnya yang hakikatnya mengubah paradigma seseorang. Allah yang menggeser hati, membolak-balikan hati. Maka kita sebagai guru, kalau ingin paradigma siswa kita mengarah kepada titik yang tepat, tentu itu hakikatnya adalah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting setiap guru memiliki kompetensi spiritual yang baik juga. Dan yang terakhir ya kompetensi kepribadian. Ini terkait dengan akhlakul karimah, perbuatan atau kebiasaan atau etika kita sehari-hari yang baik. Itu mungkin paradigma pembelajaran SKI di MI tentang kepribadian gurunya, bagaimana sih pribadi guru yang hebat dan lain-lain. Tentu ini akan kita bahas di bahasan-bahasan selanjutnya. Tapi inti dari pembahasan kita hari ini, paradigma SKI di MI adalah untuk membentuk karakter yang sesuai dengan karakter Islami, sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab akan menentukan masa depan mereka di akhirat. Dan yang kedua, membentuk karakter yang mampu menjawab tantangan zaman, khususnya di era 4.0, bahkan mungkin era-era yang selanjutnya. Dan tidak lain, karakter inilah yang bisa diajarkan melalui pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, khususnya di MI, terkait dengan materi pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Insya Allah kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, kita berdiskusi. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.